Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, pada pagi ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian berikan di Edmodo pada minggu lalu. Kita mulai ya dari pertanyaan teman kalian ya. Jadi ini kelas 10 MIPA 4, MIPA 5 dan 10 MIPA 6. Oke. Kita lihat di sini ada Fahma Tauhidah ya, yang bertanya mengapa kebudayaan Islam tidak menggantikan atau menghilangkan budaya asli Indonesia yang sudah ada. Apakah mereka ya karena kebudayaan asli kita ini sudah begitu kuat sehingga hanya terjadi perpaduan tanpa menghilangkan ciri khas atau bagaimana, Pak? Oke. Jadi masuknya agama Islam ke wilayah Indonesia itu memang tidak mengubah seluruh budaya-budaya asli yang ada di wilayah Indonesia. Apabila ada budaya yang cocok dan tidak melanggar syariah, itu masih dipertahankan. Tetapi ada sedikit maknanya yang diganti. Lalu mengapa tidak mengubah semuanya? Ya, mengapa tidak mengubah semua budaya? Ya, karena memang tidak ada pertentangan, makanya tidak ada diubah. Tetapi para wali itu mengajarkan bahwa jika ingin mengubah budaya, maka ubahlah sedikit budaya tersebut, maka hilangkan semua pertentangan yang melanggar syariat Islam dan pertahankan budayanya. Seperti itu saja. Salah satu contoh seni budaya wayang kulit yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga dalam penyebaran agama Islam. Wayang kulitnya itu tidak dihilangkan budayanya, tetapi cerita dari penokohan wayang itulah yang diubah. Nah, jadi pada masa Hindu Buddha, penokohan pada wayang kulit itu menggunakan syariat atau syiar-syiar agama Hindu dan Buddha untuk menarik hati masyarakat setempat. Tetapi ketika masuknya agama Islam, cerita dari penokohan wayang kulit itu menceritakan tokoh-tokoh sahabat-sahabat Nabi dalam penyebaran agama Islam. Jadi seperti itu. Loh, kok Pak masih ada budaya-budaya Indonesia masih bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam? Ya, memang pada saat penyebaran agama Islam di wilayah Indonesia, para wali, mubalik dan ulama itu tidak menghilangkan sekaligus. Makanya kenapa agama Islam itu tidak ada pertentangan. Walaupun ada pertentangan itu sangat sedikit sekali. Karena apa? Agama Islam datang tidak menghilangkan budaya asli, tetapi sedikit demi sedikit budaya asli tersebut diubah oleh para wali, para mubalik, para ulama, supaya masyarakat itu tertarik dengan agama Islam. Jadi ketika semua masyarakat sudah banyak mengenal agama Islam, maka budaya tersebut akan diubah sedikit demi sedikit, ya, seperti itu. Oke, terima kasih Fahma. Lanjut ya, pertanyaan dari Fatol ya. Fatol ya, kelas 10 MIPA 6. Nah, jadi dia menanyakan yaitu golongan sufi disebutkan bahwa penyebaran agama Islam dilakukan dengan hal-hal yang mistik. Ya, ini ajaran tasawuf ya, masih ada hal-hal yang berbau mistik ya, yang disertakan dengan ritual-ritual yang menyertakan. Bukankah dengan melakukan ritual tersebut dalam penyebaran agama Islam menyebabkan pembelokan dari ajaran Islam yang sesungguhnya, yang dimana yaitu tidak mempersulit hambanya yang ingin masuk Islam dengan melakukan ritual-ritual tersebut? Oke, berarti si Fato ini menanyakan bahwa bukankah dengan melakukan ritual tersebut dalam penyebaran agama Islam menyebabkan pembelokan dari ajaran Islam yang sesungguhnya? Jadi sebenarnya para wali itu ya di Pulau Jawa ya, dan para mubalik ulama di pulau-pulau lainnya itu menyebarkan agama Islam dengan mengikuti budaya yang ada, budaya setempat yang ada, yang tidak melanggar dari syariat Islam itu sendiri. Ya, kita ambil lagi contoh ya, ada Sunan Kalijaga juga itu menyesuaikan dengan kebudayaan
lokal dalam penyebaran agama Islam. Sunan Kalijaga masih menggunakan stanggi. Ya, tapi zaman Hindu Buddha itu penggunaan stanggi itu biasa digunakan dalam upacara-upacara. Tetapi kalau Sunan Kalijaga ini menggunakan stanggi sebagai wewangian di sebuah ruangan atau tempat. Jadi penggunaannya itu tidak dilarang ya, tetapi maknanya itu diubah. Nah, maknanya itu yang diubah supaya pemikiran masyarakat itu tidak lagi berbau hal-hal yang sifatnya itu mistik. Makanya ada ajaran-ajaran tasawuf ini yang memang ada sesuatu hal yang mistik, tetapi ya hal yang mistik ini adalah ajaran yang memang untuk kita semakin dekat kepada Sang Pencipta. Jadi pada salah satu contohnya itu seperti ilmu kebatinan. Ilmu kebatinan di sini bagaimana kita ya selalu dekat secara lahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Lalu ada beberapa tingkatan-tingkatan di dalam ilmu kebatinan. Nah, manusia ada syariat, tarekat, makrifat, akan seperti itu. Nah, itu juga diajarkan di ajaran tasawuf bagaimana tingkatan-tingkatan ya pemahaman manusia atau tingkatan keimanan manusia pada Sang Pencipta ya seperti itu. Apabila sholat, puasa, zakat itu kan masuk syariat. Nah, jadi bagaimana tarekatnya, bagaimana makrifatnya itu diajarkan di dalam ilmu kebatinan supaya kita selalu semakin dekat, selalu semakin ingat kepada Sang Pencipta. Jadi berbau hal yang mistik itu bukan seperti menyiapkan sesajen dan lain sebagainya, itu bukan. Ya, itu adalah budaya nenek moyang kita. Itu sudah diusahakan oleh para wali untuk menghilangkan sedikit demi sedikit, tetapi beliau itu tidak melarang masyarakat untuk menghilangkan semuanya, hanya dikurangi sedikit demi sedikit sehingga nanti lama-kelamaan masyarakat akan sadar dengan sendirinya bahwa hal yang dilakukan tersebut itu salah dan bertentangan dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Jadi seperti itu. Nah, oke. Lanjut ke Mazaya. Mazaya ingin bertanya, saluran dalam Islam itu ada tasawuf, Pak. Apakah ada tokoh penyebaran tasawuf yang terkenal, Pak? Jika ada, siapa namanya? Nah, jadi teman kalian Mazaya bertanya, apakah dalam Islam itu ada tokoh-tokoh ilmu tasawuf? Oh ya, jelas ada ya. Oke, jadi kalau kita lihat siapakah tokoh-tokoh tasawuf tersebut, di situ ada Al-Ghazali. Ya, Al-Ghazali itu merupakan salah satu tokoh tasawuf yang terkenal. Lalu ada Rabi'ah Al-Adawiyah, ada Al-Halaj. Nah, jadi ada Al-Halaj. Jadi itu merupakan salah satu tokoh-tokoh di dalam ilmu tasawuf tadi. Oke, jadi kita lanjut lagi. Dari Rizka ini bertanya, kemarin mengenai teori masuknya Islam ke Nusantara kan didasari oleh bukti yang ada, seperti catatan Ibnu Battuta dan sebagainya. Kalau mengenai saluran penyebaran berupa perkawinan pendidikan, apakah tidak ada teori yang menyebutkan bahwa agama Hindu masuk Indonesia cepat? Karena memang telah begitu banyak kesamaan. Nah, ketika Islam masuk baik saluran perkawinan pendidikan dan sebagainya, apakah tidak ada pertikaian perdebatan di antara mereka? Oke. Apakah ada pertikaian dan perdebatan di antara mereka ketika melakukan saluran perdagangan, perkawinan, pendidikan dan sebagainya macam? Secara umum tidak ada. Secara umum memang tidak ada, tetapi konflik itu sebaik-baik apapun yang dilakukan oleh manusia pastilah ada konflik walaupun sedikit. Salah satu contoh ya, kerajaan Sambas ya, kita ambil yang dekat-dekat saja. Kerajaan Sambas itu ketika masuknya agama Islam, Raden Sulaiman selalu dikucilkan oleh masyarakat atau kerajaan atau putra mahkota kerajaan Sambas. Jadi
Jadi ketika Raden Sulaiman ingin menyebarkan agama Islam itu selalu konflik, sehingga Raden Sulaiman itu diusir dari istana. Karena apa? Semakin banyaknya atau terlalu banyaknya agama atau penganut agama Hindu itu masuk Islam, sehingga mengakibatkan adik dari Raja Sambas itu merasa iri dan dengki. Ya seperti itu. Ya, hanya seperti itu saja. Tetapi kalau untuk konflik yang jauh lebih besar itu tidak ada. Ya, jadi seperti itu. Apakah tidak ada teori yang menyebutkan bahwa hal tersebut sempat ditentang? Nah, jadi ya tidak ada teori yang mengatakan bahwa Islam tidak boleh masuk ke wilayah A, B, C dan D. Tidak ada. Bahkan Raja Brawijaya saja itu mengizinkan ya Raden Patah itu untuk menyebarkan Islam ke wilayah Jawa, tetapi tidak di wilayah Majapahitnya atau di pusat kota Majapahitnya. Dia diberikan wilayah yaitu yang saat ini dikenal dengan wilayah Demak. Nah, ya seperti itu. Ya, walaupun ya Raden Patah itu adalah putranya Raden Brawijaya. Nah, jadi Raden Brawijaya memberikan sebidang tanah atau wilayah di wilayah Demak untuk menyebarkan agama Islam. Jadi seperti itu. Oke. Lanjut lagi. Ya, kita lihat lagi. Apakah masjid itu harus bangunnya di sebelah barat istana keraton? Nah, ini dari Almat Salisa ya. Jadi, apakah masjid itu harus dibangun di sebelah barat istana atau keraton? Ya, tidak. Tidak haruslah. Tetapi kebanyakan mereka itu membangun masjid itu di sebelah barat istana atau keraton karena memang arah barat merupakan arah kiblat atau tujuan. Nah, jadi kenapa masjid itu kebanyakan dibangun di sebelah barat keraton? Karena itu merupakan tujuan, ya, tempat kita beribadah. Jadi seperti itu. Jadi kita ke tempat yang sama, ke arah yang sama. Jadi seperti itu. Oke. Lanjut lagi, ya. Zidan Adiaksa kelas 10 MIPA 6 ya. Nah, di dunia agama Islam merupakan salah satu agama yang paling banyak dianut di dunia, dan dalam sejarah terdapat beberapa cara penyebaran agama Islam di dunia. Tidak sedikit pula Islam melakukan penaklukan di tempat-tempat tertentu seperti penaklukan Konstantinopel atau Yerusalem. Walaupun di Indonesia agama Islam disebarkan melalui cara damai, apakah pernah terjadi peperangan antara konflik kerajaan penganut agama Hindu Buddha dengan kerajaan Islam Indonesia? Iya, pernah. Kerajaan Samudra Pasai dengan Majapahit. Tetapi kerajaan Majapahit ini menyerbu kerajaan Samudra Pasai. Karena apa? Karena putra mahkota kerajaan Samudra Pasai ini menyenangi putri mahkota dari kerajaan Majapahit. Seperti itu. Makanya kerajaan Majapahit tidak senang karena putra mahkota kerajaan Samudra Pasai ini memiliki perawakan yang tidak baik atau tidak bagus, makanya kerajaan Samudra Pasai diserbu oleh kerajaan Majapahit. Dan itu sekali lagi bukan karena agama, itu karena politik, ya, politik, ya, murni politik, bukan karena agama Islamnya, ya seperti itu. Oke. Lalu Maya Adina ini bertanya, kalau dulu penyebaran agama Islam di Indonesia bisa melalui kesenian berupa wayang, tembang, lengser bunyi, atau tembang lainnya. Nah, saat ini kenapa kesenian tersebut sudah jarang digunakan dalam media dakwah, Pak? Ketika perkembangan pesantren pada masa itu, bagaimana dengan asrama dan perkembangan Hindu Buddha, Pak? Dikemanakan asrama tersebut? Nah, jadi ada dua pertanyaan oleh Maya Andina. Ya, kenapa tembang-tembang di salah satu media dakwah saat ini kok jarang digunakan? Nah, jadi ya sekarang memang dengan menggunakan tembang itu sudah jarang sekali ya digunakan oleh ulama-ulama kita, karena memang masyarakat kita saat ini tidak senang yang namanya tembang. Nah, jadi yang namanya dakwah itu harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat yang ada, sehingga masyarakat itu tertarik. Ya, kalau misalnya kita tidak senang kalau dilakukan kan begitu kan, orang kan tidak suka. Nah, jadi kenapa masa lalu para wali, mubalih, ulama itu
menyebarkan agama menggunakan kesenian, salah satunya dengan tembang, dengan wayang. Karena memang masyarakat pada saat itu senang yang namanya nembang. Ya, kalau misalnya habis panen atau malam-malam itu tidak ada kerjaan, itu biasanya nembang dan sebagainya macam. Apabila ada keramaian hiburan itu biasanya ada pewayangan atau bermain wayang di situ pada habis masa panen. Nah, itu pada masa lalu. Sekarang kok enggak. Nah, sekarang itu ya sedikit saja para ulama itu ada yang melakukan, tetapi jarang sekali. Ya, karena media dakwah ini harus disesuaikan dengan psikologi atau situasi kondisi masyarakat yang ada. Nah, jadi seperti itu. Lalu bagaimana dengan asrama dan perkembangan Hindu-Buddha, Pak? Ya, asrama Hindu-Buddha tetap ada, karena masuknya agama Islam itu tidak menghilangkan asrama di wilayah-wilayah tertentu. Tetap ada. Asrama tetap ada, penyebaran agama Hindu-Buddha tetap ada, ya. Lalu pendeta-pendeta agama Buddha tetap ada, tempat ibadah agama Hindu-Buddha ada, ya ada semuanya. Nah, tetapi kebanyakan masyarakat ini animonya ini ke Islam, karena Islam itu dianggap sebagai agama yang paling mudah bagi masyarakat. Nah, jadi seperti itu, dan penyebarannya juga itu sangat dekat sekali dengan masyarakat. Jadi seperti itu ya, agama Hindu-Buddha tetap ada. Oke, lanjut lagi. Attahila ya, kelas 10 MIPA 6 bertanya mengenai ya kesenian lagi, bahwa salah satu tanda perkembangan Islam Indonesia untuk bagian kesenian itu saya bingung. Bagaimana dengan kesenian masyarakat bisa masuk di agama Islam, dan jika mereka terpukau dengan keindahan kesenian tersebut, bukankah mereka bisa saja meniru kesenian? Nah, jadi memang masyarakat kita itu sangat kental dekat sekali dengan yang namanya kesenian. Tetapi masyarakat itu baru mendengar cerita tentang Islam. Mereka dengan keseniannya ya sudah tidak asing lagi. Tetapi dengan cerita di balik kesenian ini, yang dulu kan mereka kan mendengar dengan cerita Mahabharata, Ramayana, ini diganti ceritanya dengan ya sesuatu yang bernuansa Islami. Tembang juga menggunakan bahasa Arab, tidak lagi menggunakan bahasa Jawa. Juga ada yang menggunakan bahasa Jawa, cuman maknanya diganti. Nah, sehingga masyarakat itu merasakan sesuatu hal yang berbeda. Nah, karena memang masyarakat Indonesia ini suka dengan sesuatu hal yang baru dan sesuatu hal yang berbeda dari biasanya. Sehingga masyarakat itu berbondong-bondong ingin tahu ini apa, ini budaya apa, ini agama apa, dan ini ritual apa. Nah, jadi dari sinilah banyak masyarakat yang senang dan tertarik dengan kesenian yang bernuansakan Islami. Tidak hanya keseniannya, karena memang keseniannya itu asalnya dari kita, dari Indonesia. Tetapi makna, cerita, dan nuansanya itu sedikit diganti, diubah dengan nuansa yang beragama Islam. Ya, seperti itu. Terima kasih ya, Taila. Ya. Lalu ada lagi yang bertanya, Dava dari 10 MIPA 6 ya. Ingin bertanya, pada masuknya agama Islam ke Indonesia, penyebaran agama Islam banyak dilakukan dengan kesenian budaya Indonesia seperti wayang dan sebagainya. Hal ini menurut saya terjadi karena agama Islam disebarkan dengan tradisi yang sesuai dan berkembang di kalangan Indonesia. Ya, betul. Tetapi sekarang teknik penyebaran agama Islam seperti ini sudah sangat jarang. Apa yang mendasari hal itu? Nah, tadi juga sudah saya jelaskan ya di penjelasan sebelumnya. Ya. Padahal kita tahu penyebaran agama Islam ini lewat kesenian budaya ini sesuaikan dengan kebudayaan dan tradisi yang berkembang. Nih, oke. Jadi tadi juga sudah saya jelaskan di penjelasan sebelumnya bahwa ini disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat Indonesia pada saat itu. Dengan kesenian apakah masih ada? Masih ada, ya masih ada. Tetapi sangat jarang sekali. Mungkin masih digunakan di daerah-daerah perkampungan ya, perkampungan tertentu masih menggunakan kesenian-kesenian ini ya. Dan juga masih ada para dalang-dalang ini menggunakan wayang sebagai syiar agama, menggunakan tembang-tembang sebagai syiar agama ya, seperti itu.
Kalau sekarang ini kan disesuaikan dengan kondisi kita. Kita kan tidak banyak lagi yang bermain wayang kan begitu. Harus disesuaikan. Ya. Jadi terima kasih. Ya. Syafia dari 10 MIPA 6 bertanya, ya. Yang saya ingin tanyakan, apakah ada perbedaan antara sistem asrama dan pesantren dari segi ajaran, selain dari segi ajaran agamanya? Kalau dari segi eh, pendidikan itu sama saja, ya. Menginap di tempat tersebut, dipisahkan laki-laki dan perempuan, ya. Jadi pada masa asrama juga dipisahkan, tidak digabung. Nah, jadi memang ini juga merupakan sebelum Islam masuk ke wilayah Indonesia, masyarakat Indonesia itu sudah paham wanita dan laki-laki itu harus dipisahkan, tidak boleh di dalam satu tempat yang sama, ya seperti itu. Jadi ketika asrama pesantren itu tetap dipisahkan, nginap di situ dalam waktu beberapa tahun gitu kan sampai selesai. Nah, yang berbeda ini hanya ajaran agama, ya, materi pelajarannya, ya, yang pendidiknya kalau asrama itu dipanggil guru, kalau pesantren itu dipanggil ustadz, ya. Nah, jadi seperti itu, tidak ada yang berbeda. Yang berbeda itu dari segi pengajaran, pendidikan dan lain sebagainya macam. Tetapi kalau untuk secara umum ya sama saja asrama dengan pesantren seperti itu. Oke, terima kasih, ya. Lalu Aisyah, ya, Aisyah 10 MIPA 5 ingin bertanya, ya, di dalam video tadi sudah menjelaskan bahwa ada atap masjid-masjid di Indonesia dibangun berbentuk seperti punden berundak, ya, memang punden berundak, ya, betul sekali, karena terjadi akulturasi agama Islam dan di Indonesia. Nah, apakah bentuk atap masjid tersebut memiliki makna tertentu? Ya, ya, adanya atap berbentuk punden berundak atau bertingkat-tingkat pada penyebaran agama Islam itu hanya mengikuti budaya Hindu, dan memang atap punden berundak ini kan tidak melanggar syariat agama Islam, dan ini masih dipertahankan untuk menghargai kebudayaan yang pernah ada di wilayah Indonesia. Apakah tingkatannya memiliki makna-makna? Kalau di ajaran agama Islam, ya, kebanyakan jumlahnya itu ganjil. Ya, kebanyakan jumlahnya itu ganjil karena apa? Karena memang Allah itu suka atau menyenangi hal-hal yang ganjil karena beliau itu ganjil. Kenapa ganjil? Karena Allah itu adalah tunggal, tunggal adalah satu, dan satu adalah bilangan ganjil. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada 3, 5 dan sebagainya macam. Biasanya kalau 5 itu melambangkan ada rukun Islam. Ya, kan gitu. Rukun Islam itu kan ada 5. 1, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan menunaikan haji. Itu seperti itu. Biasanya diambil seperti itu. Oke, lanjut. Ya, ini dari 1046 ingin bertanya, ya, Diandra ini ingin bertanya mengenai babat suluk primbon kaligrafi. Saya pernah nonton Upin Ipin, jadi kayak ada buku Pak, terus tulisannya huruf Jawi tapi bacaannya kayak syair. Itu apa ya Pak? Kalau syair juga bisa dibilang hasil budayanya juga nggak sih Pak? Oke, jadi syair itu adalah hasil budaya atau puisi dari tanah Melayu. Nah, ini syair, ya. Apakah Timur Tengah ada syair? Ada syair. Ya, jadi tidak bisa kita katakan bahwa syair ini adalah budaya Indonesia, enggak. Ya. Syair ini sering digunakan oleh pujangga-pujangga juga dalam menulis, ya, sehingga tertarik orang untuk membaca. Jadi sebenarnya syair itu dibuat agar orang tertarik untuk membaca tulisan tersebut. Nah, jadi seperti itu, ya. Ada tulisannya huruf Jawi, ada tulisannya huruf Arab gundul,
ya itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada. Jadi seperti itu. Oke, lagi kita lihat. Oke, habis ya. Jadi terima kasih yang sudah bertanya ya. Semoga yang lainnya juga ikut bertanya ya, yang belum. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan yang mendatang. Apabila masih ada yang belum kamu pahami, silakan nanti tulis di kolom komentar. Oke, itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di kelas kalian masing-masing di pertemuan yang mendatang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.